Selamat datang di Arta Misteri, tempat di mana kisah-kisah horor, mitos, dan misteri nyata dari pelosok negeri dibongkar satu persatu. Bersiaplah, karena apa yang kamu dengar bisa saja benar-benar terjadi. Arta Misteri, buka mata, pasang telinga, karena misteri selalu mengintai. Warung Bakso Tikus. Di salah satu sudut kota Surabaya, tepatnya di kawasan padat penduduk, ada sebuah warung bakso kecil yang selalu ramai pembeli. Letaknya di pojok gang sempit, berdempetan dengan rumah-rumah tua yang temboknya sudah mengelupas. Warung itu sederhana banget, cuma beratapkan seng dan berdinding kayu triplek. Meja makannya cuma beberapa, bangkunya panjang dari kayu kasar, tapi pengunjungnya selalu penuh. Pagi, siang, sore, bahkan kadang sampai malam lewat tengah pun masih ada aja orang yang datang. Nama warungnya Bakso Pak Darto. Warga sekitar sebenarnya heran, soalnya kalau dibandingin sama warung bakso lain di sekitarnya, rasa bakso Pak Darto tuh biasa banget. Gak ada yang spesial, gak ada urat, gak ada keju, gak ada topping aneh-aneh. Kuahnya juga bening biasa. Tapi anehnya, yang makan di situ kayak kecanduan. Ada yang sampai 3 kali dalam sehari balik lagi, dan bilang gak bisa tidur kalau belum makan di situ. Salah satu langganan fanatiknya adalah Jono, tukang ojek online. Hampir setiap hari dia makan di sana, kadang bareng teman-teman driver lainnya. Tapi di antara semuanya, Jono yang paling rutin. Dia bilang ke teman-temannya kalau bakso Pak Darto punya rasa yang beda dan bikin tenang. Gue gak tahu ya, tapi tiap kali makan di sini, pikiran jadi adem. Badan enteng, kayak ilang capek kerja, gitu kata Jono sambil nyeruput kuah bakso panas. Suatu siang, Jono ngajak Anto, temannya sesama driver, buat nyoba makan di situ. Anto awalnya gak begitu tertarik. Tapi karena penasaran, dia ikut juga. Begitu sampai, warungnya penuh. Mereka harus nunggu hampir 15 menit buat dapet tempat duduk. Aroma kuah rebusan dan uap dari panci besar di dapur menyebar ke seluruh ruangan. Anto langsung curiga, bukan karena baunya enak, tapi justru sebaliknya. Ada aroma aneh yang susah dijelaskan. Bukan bau daging sapi atau rempah, tapi lebih ke bau amis dan menyengat kayak bangkai basah. Tapi anehnya, pembeli lain tetap lahap makan, bahkan beberapa sampai nambah. Ketika bakso datang, Anto langsung ambil 1 butir dan suap ke mulut. Baru dikunyah 2 kali, dia langsung mual. Rasanya getir, bau amisnya tajam, dan tekstur dagingnya aneh, kayak kenyal-kenyal tapi bukan kenyal enak. Dia buru-buru keluar dari warung, nahan muntah. Di luar, dia muntah beneran, dan badannya gemetar. Jono nyusul keluar sambil ngelap mulutnya. Kenapa? Tuh, kok muntah? Enak banget tadi loh. Anto ngelihat Jono dengan mata penuh bingung. Jon, lo gak nyium baunya? Lo gak ngerasa aneh sama rasa baksonya? Tapi Jono malah senyum. Enggak, malah makin enak. Makin nagih, kayak makin lama, makin gak bisa jauh dari warung ini. Anto mulai merinding, ada yang gak beres. Tapi dia belum bisa ngomong banyak. Malam harinya, Anto gak bisa tidur. Di tengah tidurnya yang gelisah, dia kebangun karena mimpi aneh. Dalam mimpi itu, dia melihat dapur warung Pak Darto. Ada panci besar yang mendidih, dan di dalamnya ada tikus-tikus mati. Besar-besar, bulunya gosong, beberapa masih berdarah, dan suara dari balik dapur itu terus berbisik. Mereka semua akan kembali, mereka akan makan sampai habis. Anto langsung bangun sambil teriak. Keringatnya dingin, dadanya sesak, dan yang bikin dia makin takut, pas buka HP, dia lihat ada foto yang gak pernah dia ambil sendiri. Di galeri HP-nya, ada foto dapur warung itu, panci besar, dan tikus yang lagi direbus. Pagi harinya, Anto masih ngerasa aneh. Kepalanya berat,
matanya merah karena semalaman gak bisa tidur. Dia terus kepikiran soal mimpi semalam, apalagi foto misterius yang tiba-tiba muncul di galeri HP-nya. Gak ada nama file, gak bisa dihapus, dan begitu dibuka, foto itu seperti bergerak pelan. Air mendidih di dalam panci, dan seolah-olah salah satu tikus di dalamnya ngelirik ke arah kamera. Padahal itu cuma foto, tapi terasa nyata. Anto nekat nyamperin lagi warung bakso Pak Darto siang itu. Tapi bukan buat makan, dia cuma mau duduk sebentar, pura-pura nunggu temen sambil perhatiin keadaan. Dia ambil posisi duduk paling pojok, deket tembok yang langsung menghadap tirai dapur. Dari sana, dia bisa intip sedikit ke bagian dalam dapur kalau tirainya kebuka. Warung masih sama ramainya, pembeli datang silih berganti. Bahkan ada beberapa yang mukanya kelihatan pucat, kayak orang kurang tidur atau lagi kerasukan. Tapi mereka tetap makan, bahkan terlihat menikmati. Anto makin penasaran. Pas tirai dapur kebuka karena salah satu karyawan keluar bawa mangkok bakso, dia langsung intip secepat kilat. Dan apa yang dia lihat bikin jantungnya berhenti sebentar. Di dalam dapur itu ada panci besar, mendidih, dan di atas meja terlihat beberapa tikus besar, bukan tikus rumah biasa. Ukurannya kayak kucing, badannya masih utuh, tapi udah dikulitin sebagian. Ada darah yang mengalir ke dalam ember kecil, dan Pak Darto sendiri berdiri di depan meja itu, sambil komat kamit kayak orang baca mantra. Anto langsung merinding, tangan dan kakinya dingin. Dia buru-buru berdiri, ninggalin warung itu tanpa pamit. Tapi baru beberapa langkah keluar dari gang, dia merasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Langkahnya berat, dan bulu kuduknya berdiri. Pas dia nengok, gak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, udara di sekitarnya jadi lembab, dan bau amis dari dalam warung tadi kayak nempel terus di hidungnya. Dia langsung naik motor dan cabut pulang secepatnya. Pagi harinya, Anto masih ngerasa aneh. Kepalanya berat, matanya merah karena semalaman gak bisa tidur. Dia terus kepikiran soal mimpi semalam, apalagi foto misterius yang tiba-tiba muncul di galeri HP-nya. Gak ada nama file, gak bisa dihapus, dan begitu dibuka, foto itu seperti bergerak pelan. Air mendidih di dalam panci, dan seolah-olah salah satu tikus di dalamnya ngelirik ke arah kamera. Padahal itu cuma foto, tapi terasa nyata. Anto nekat nyamperin lagi warung bakso Pak Darto siang itu. Tapi bukan buat makan, dia cuma mau duduk sebentar, pura-pura nunggu temen sambil perhatiin keadaan. Dia ambil posisi duduk paling pojok, deket tembok yang langsung menghadap tirai dapur. Dari sana, dia bisa intip sedikit ke bagian dalam dapur kalau tirainya kebuka. Warung masih sama ramainya, pembeli datang silih berganti, bahkan ada beberapa yang mukanya kelihatan pucat, kayak orang kurang tidur atau lagi kerasukan. Tapi mereka tetap makan, bahkan terlihat menikmati. Anto makin penasaran. Pas tirai dapur kebuka karena salah satu karyawan keluar bawa mangkok bakso, dia langsung intip secepat kilat. Dan apa yang dia lihat bikin jantungnya berhenti sebentar. Di dalam dapur itu ada panci besar, mendidih, dan di atas meja terlihat beberapa tikus besar, bukan tikus rumah biasa. Ukurannya kayak kucing, badannya masih utuh, tapi udah dikulitin sebagian. Ada darah yang mengalir ke dalam ember kecil, dan Pak Darto sendiri berdiri di depan meja itu, sambil komat kamit kayak orang baca mantra. Anto langsung merinding, tangan dan kakinya dingin. Dia buru-buru berdiri, ninggalin warung itu tanpa pamit. Tapi baru beberapa langkah keluar dari gang, dia merasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Langkahnya berat, dan bulu kuduknya berdiri. Pas dia nengok, gak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, udara di sekitarnya jadi lembab, dan bau amis dari dalam warung tadi kayak nempel terus di hidungnya. Dia langsung naik motor dan cabut pulang secepatnya. Sore harinya,
Anto coba cerita ke teman-teman driver yang biasa nongkrong bareng. Tapi mereka malah ngeledek. Ah lo lebay, tuh, masa bakso dari tikus? Kalau iya, kita udah mati dari dulu. Salah satu dari mereka, si Rian, bahkan bilang, gue makan di sana tiap hari, sehat-sehat aja kok. Lo aja kali yang gak cocok. Anto makin bingung, dia jadi ragu. Apa yang dia lihat itu cuma ilusi? Atau jangan-jangan cuma halusinasi gara-gara kurang tidur? Tapi malamnya, kejadian aneh balik lagi. Kali ini, bukan mimpi. Pas dia mau tidur, lampu kamarnya tiba-tiba mati sendiri. Padahal listrik di rumah masih nyala. Dia coba nyalain lagi, tapi saklarnya dingin kayak es. Detik berikutnya, suara decitan tikus mulai terdengar dari bawah kasurnya, lalu dari plafon, lalu dari jendela. Kayak ada puluhan tikus yang ngelilingi kamarnya. Dan suara bisikan kembali terdengar. Mereka udah makan, sekarang giliran kamu. Anto lompat dari kasur, keluar kamar sambil bawa senter dari HP. Tapi di ruang tengah rumahnya, dia kaget setengah mati. Ada sosok hitam berdiri di pojokan, matanya merah menyala, dan di tangannya dia bawa tusuk sate yang menancap seekor tikus bakar. Seketika, HP Anto mati. Ruangan gelap total. Suara geraman pelan mulai terdengar dari arah dapur. Anto gemetar, dan dalam gelap itu, hanya satu suara yang bergema pelan di telinganya. Kamu udah lihat rahasia kami. Sekarang kamu bagian dari ritual ini. Sejak malam itu, Anto mulai merasa hidupnya gak tenang. Tiap malam selalu kebangun jam 3 pagi. Selalu jam yang sama. Badannya dingin, keringat bercucuran, dan telinganya kayak dengar bisikan-bisikan samar yang terus bilang, jangan ganggu. Jangan buka rahasia. Anto jadi jarang keluar rumah. Nafsu makan hilang. Dia mulai mimpiin tikus-tikus besar yang matanya merah menyala, giginya panjang, dan tubuhnya gosong seperti abis dibakar. Dalam mimpi itu, dia selalu dikejar masuk ke dalam panci besar yang mendidih. Tapi bukan cuma Anto yang ngerasa ada yang gak beres. Warga kampung juga mulai resah. Dalam seminggu, udah 3 anak kecil mendadak kesurupan. Kejadiannya selalu di dekat gang warung Pak Darto. Anak-anak itu teriak-teriak histeris. Matanya melotot merah, mulutnya komat-kamit sambil menggigit lidah sendiri sampai berdarah. Orang-orang yang nolongin pun ikut kaget karena yang mereka ucapin bukan bahasa biasa, tapi seperti mantra aneh. Salah satu anak yang kerasukan, anak perempuan umur 6 tahun. Tiba-tiba berdiri di atas kursi dengan posisi tubuh kaku, dan suara berat keluar dari mulutnya, bakso darah. Tikus kurban, Darto pesugihan, semua akan jadi makanan. Suara anak itu bukan suara anak kecil, tapi berat dan dalam, seperti suara orang tua yang diseret dari dalam sumur. Ibunya langsung pingsan, dan warga yang nonton ikut histeris. Tapi anehnya, ketika Pak Darto datang, anak itu langsung pingsan, diam seketika, dan badannya lemas kayak gak punya tulang. Waktu itu Pak Darto cuma senyum dan bilang, biasa, anak kecil main di tempat kotor. Kebawa jin iseng, tapi tatapan matanya tajam dan menusuk. Sejak itu, banyak warga yang gak berani ngomong apa-apa. Bahkan ada yang curiga, tapi memilih diam. Soalnya, 2 orang warga yang katanya sempat mau ngelapor ke polisi, besoknya kecelakaan. Yang satu jatuh dari tangga rumahnya sendiri padahal cuma 1 lantai. Lehernya patah. Yang satu lagi tiba-tiba pingsan di depan rumah dan gak bangun-bangun sampai sekarang. Udah 2 minggu koma. Pak RT sempat mau ambil tindakan. Dia bilang bakal panggil Satpol PP buat nutup warung itu, atau minimal ngecek dapurnya. Tapi malam sebelum rencana itu dijalankan, dia jatuh dari kamar mandi. Kepalanya terbentur keras dan sampai sekarang belum sadar. Istrinya bilang, malam itu Pak RT teriak sendiri dalam tidurnya. Tikus, jauhkan tikus itu dari aku.
Anto yang dengar kabar itu makin yakin ada kekuatan gaib yang jagain warung itu. Tapi dia gak tahu harus gimana. Temen-temennya masih gak percaya. Bahkan si Jono yang dulunya akrab, sekarang jadi makin aneh. Tatapannya kosong kalau ditanya soal warung bakso itu, dan tiap hari mukanya makin pucat. Suatu sore, Anto iseng ikuti Jono diam-diam. Dia penasaran, kenapa Jono masih aja makan di sana padahal udah tahu aneh. Tapi pas ngintip dari kejauhan, Anto justru lihat Jono duduk sendiri di warung itu sambil ngobrol sendiri. Mangkok bakso di depannya kosong, tapi dia terus ngaduk kuahnya kayak ada yang diajak bicara. Anto makin merinding, apalagi waktu Jono nengok ke arahnya, matanya merah, dan senyumnya lebar banget gak wajar. Saat itu juga, langit Surabaya mulai gelap. Padahal baru jam 4 sore. Angin dingin lewat pelan di tengkuk Anto. Dan dari warung Pak Darto, terdengar suara panci mendidih. Tapi kali ini, diselingi suara cekikikan tikus-tikus besar. Dan malam itu, ada kabar baru yang bikin geger kampung. Seorang pedagang sayur ditemukan pingsan di belakang warung Pak Darto. Badannya menggigil, dan di sekujur tubuhnya ada bekas cakaran, seperti abis diserang puluhan tikus liar. Setelah kejadian pedagang sayur yang ditemukan dengan luka cakaran, suasana kampung makin mencekam. Warga gak lagi duduk-duduk santai di pos ronda. Anak-anak dilarang main sampai maghrib. Bahkan tukang keliling pun mulai jarang lewat gang warung itu. Gang yang biasanya hidup, kini sunyi kayak kuburan. Tapi anehnya, warung Pak Darto tetap buka, tetap ramai, tetap banyak orang datang makan. Bahkan orang-orang dari luar kampung yang gak tahu apa-apa. Anto makin yakin ini bukan sekadar warung bakso biasa. Dia gak bisa diem aja. Akhirnya, dia mutusin buat nyari bantuan dari luar. Setelah tanya sana-sini, dia dapet info soal seorang juru kunci tua yang tinggal di dekat makam lama di pinggiran kota. Namanya Mbah Surip, dikenal bisa ngebuka hal-hal gaib dan tahu soal ilmu pesugihan. Anto naik motor ke tempat Mbah Surip, bawa fotokopi foto aneh dari HP-nya yang sampai sekarang gak bisa dihapus. Pas nyampe di rumah tua yang dikelilingi pohon beringin itu, Mbah Surip udah duduk di kursi bambu. Kayak udah nungguin. "Sampean yang dari Surabaya Timur itu ya?" tanya Mbah Surip tanpa Anto bilang siapa-siapa. Suaranya berat, matanya tajam tapi tenang. Anto langsung merinding. Dia duduk dan ceritain semuanya dari awal, tentang warung, tentang baksonya, tentang mimpi, foto, dan suara-suara aneh itu. Mbah Surip dengerin tanpa potong. Lalu dia buka tas kecil, ambil selembar kain merah tua yang udah pudar, dan naruhnya di atas meja bambu. Di atas kain itu, ada simbol tikus kecil tergambar dari benang emas. "Pak Darto bukan tukang bakso biasa," ucap Mbah Surip pelan. "Dia jalani pesugihan tikus, aliran kuno dari pesisir utara. Daging tikus yang dia pakai bukan sembarang tikus, tapi jelmaan makhluk halus dari perjanjian yang dia lakukan setiap Jumat Kliwon. Setiap orang yang makan baksonya, jiwanya akan terserap sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya mereka kehilangan kehendak bebas dan jadi budak si penguasa gaib." Anto membeku, tenggorokannya kering. "Terus, maksudnya, semua pelanggan itu?" Mbah Surip mengangguk. "Sebagian sudah mulai masuk ke alam bawah kendali. Itu sebabnya mereka terus balik dan makan, walau tubuh mereka makin kurus. Tapi mereka gak sadar, mereka merasa sehat, padahal jiwanya perlahan hilang. Kalau ritual ini terus berjalan, bukan cuma warung itu yang kena. Kampung bisa jadi tempat panen arwah, tempat para tikus menumbalkan manusia demi kekayaan dunia." Anto menggeleng pelan, ngerasa dunia sekelilingnya berubah jadi kabut horor. "Gimana cara ngehentikinnya, Bah?" Mbah Surip berdiri pelan, lalu tatap Anto dalam-dalam. "Malam Jumat Kliwon besok, kita harus datang. Kita ganggu ritusnya, tapi sampean harus kuat iman.
Karena kalau sampai gagal, bukan cuma sampean yang mati, tapi bisa jadi sampean jadi hidangan berikutnya. Sore itu, langit mendung, angin lewat seperti bisikan maut, dan Anto tahu gak ada jalan balik. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Langit Surabaya gelap sejak sore, padahal gak hujan. Awan kayak menggumpal tebal, nutupin cahaya bulan. Udara lembab, dingin, dan jalanan di sekitar warung Pak Darto terasa sepi, padahal biasanya ramai. Jam menunjukkan pukul 0.30 saat Anto dan Mbah Surip tiba di gang sempit dekat warung itu. Mereka sembunyi di balik tumpukan karung kosong dan tanaman liar, mengintip dari celah pagar bambu yang mengarah ke belakang warung. Warung udah tutup sejak jam 9 malam, tapi lampu di bagian dapur masih menyala. Samar-samar terdengar suara panci mendidih dan suara tikus. Bukan satu atau dua, tapi banyak. Cekikikan, mencicit, dan seperti tertawa. Beberapa menit kemudian, Pak Darto muncul dari pintu belakang warung. Dia pakai baju hitam panjang, kain merah melilit pinggangnya, dan tangannya membawa keranjang besar yang ditutup kain hitam. Dia jalan pelan menuju arah kebun bambu di belakang gang, tempat yang dulu dikenal angker dan jarang dimasukin warga. Anto dan Mbah Surip mengikuti diam-diam dari jauh. Di balik kebun bambu itu, ada tanah lapang kecil dengan batu bata melingkar di tengahnya, semacam lingkaran ritual. Disitulah semuanya dimulai. Pak Darto menaruh keranjang hitam di tengah lingkaran dan membukanya. Bau amis langsung menyebar ke udara. Di dalamnya ada tikus-tikus besar, sebagian masih hidup, menggeliat lemas. Tapi bukan tikus biasa, matanya merah, tubuhnya hitam mengkilat seperti arang. Pak Darto lalu mengambil pisau tajam dan mulai menyayat satu persatu. Darahnya ditampung ke dalam mangkuk tanah liat yang sudah dibalur abu gosong. Di sekeliling lingkaran, satu persatu mulai muncul orang-orang. Anto terkejut bukan main. Di antara mereka ada Jono, temannya sendiri, berdiri dengan tubuh kaku dan wajah kosong tanpa ekspresi. Ada juga beberapa pembeli setia warung itu, semua berdiri mengelilingi lingkaran dengan mata kosong. Pak Darto mulai membaca mantra dalam bahasa yang gak dimengerti. Suaranya pelan, lalu semakin keras, semakin cepat, dan tiba-tiba, bumi terasa bergetar. Tanah di tengah lingkaran terbuka sedikit demi sedikit. Dari dalamnya keluar uap hitam dan suara makhluk mengerang, seperti jeritan tikus raksasa. Anto menahan napas. Matanya tak berkedip melihat sesosok bayangan hitam besar mulai muncul dari tengah-tengah tanah retak. Wujudnya setengah manusia, setengah tikus, giginya panjang dan tajam, matanya menyala merah. Tubuhnya penuh luka, seperti makhluk yang lapar dan dendam. Pak Darto menyiram darah ke arah makhluk itu sambil tertawa, lalu berteriak, "Wahai Raja Bawah Tanah, terimalah tumbal-tumbal ini, beri aku kekayaan, beri aku kekuatan, beri aku jiwa-jiwa mereka." Seketika, makhluk itu menjerit panjang dan mengeluarkan cahaya merah dari mulutnya. Orang-orang yang berdiri di sekelilingnya mulai gemetar, lalu terjatuh satu persatu seperti boneka yang kehabisan nyawa. Mbah Surip segera bertindak. Dia mengeluarkan kendi kecil dari tas kainnya, menuangkan air ke telapak tangan, lalu berdoa dalam bahasa Jawa kuno. Air itu dilemparkan ke arah lingkaran, dan tiba-tiba makhluk hitam itu meraung keras. Api kecil menyambar di tengah-tengah lingkaran, membuat Pak Darto terhuyung. Mbah Surip berteriak, "Anto, cepat, lemparkan garam suci ke arahnya." Dengan tangan gemetar, Anto ambil botol kecil dari kantongnya, lalu melempar isinya ke arah makhluk itu. Begitu terkena garam, tubuh makhluk itu mendesis dan terbakar. Suaranya melengking, berputar, dan asap hitam mulai membubung ke langit. Wajah Pak Darto berubah jadi panik. Dia coba kabur, tapi tanah di bawahnya runtuh, dan dia terseret ke dalam lubang gelap bersama makhluk itu. Dalam hitungan detik, semuanya senyap. Angin berhenti.
Bau amis lenyap, tanah menutup kembali, dan tubuh-tubuh yang jatuh tadi perlahan bangun, tapi gak ingat apa-apa. Mbah Surip terduduk lemas. Anto masih bengong, gak percaya dengan apa yang baru aja dia lihat. Tapi satu hal yang pasti, ritual malam itu gagal diteruskan. Tapi apa itu akhir dari segalanya? Setelah malam itu, Anto pikir semua udah selesai. Dia berharap setelah Pak Darto ditelan ke dalam tanah bersama makhluk mengerikan itu, warung baksonya gak akan pernah buka lagi. Dan benar saja, keesokan harinya, warung itu ditutup rapat. Papan namanya udah gak ada, jendela ditutup pakai triplek, dan pintunya digembok dari luar. Banyak warga mulai berani lewat gang itu lagi, walau masih ada yang suka bisik-bisik tiap melintas. Tapi yang bikin Anto heran, Jono, temennya, mendadak hilang dari kos-kosannya. Motor dan barang-barangnya masih ada, tapi orangnya gak pernah kelihatan lagi. Anto sempat tanya ke sesama driver, tapi gak ada yang tahu. Ada yang bilang Jono pulang kampung, ada juga yang bilang dia pindah kerja. Tapi Anto gak yakin, perasaannya gak enak, apalagi tiap malam, dia mulai mimpi lagi. Mimpi yang hampir sama seperti sebelum ritual itu, tikus besar, panci mendidih, dan suara desisan yang memanggil namanya pelan-pelan. Suatu malam, Anto coba cari jawaban sendiri. Dia datang lagi ke rumah Mbah Surip, tapi rumah itu kosong, pintu tertutup rapat, halaman berantakan. Ada tetangga yang bilang, Mbah Surip pergi sejak malam ritual itu. Katanya, dia gak bakal balik lagi. Anto pulang dengan perasaan gak karuan. Beberapa hari kemudian, desas-desus aneh mulai muncul lagi. Orang-orang yang dulu sering makan bakso Pak Darto mulai sakit. Ada yang tiba-tiba buta, ada yang mulutnya gak bisa dibuka kayak terkunci. Bahkan ada satu orang yang ditemukan diam duduk di kamar mandinya selama 2 hari. Gak makan, gak minum, cuma matanya melotot terus sambil bisik-bisik, "Aku lapar, aku lapar." Anto makin yakin, meski Pak Darto udah hilang, kekuatan dari pesugihan itu belum sepenuhnya mati. Malam-malam berikutnya, suara tikus makin sering terdengar dari atap rumahnya. Dan anehnya, ada bau bakso mendidih yang samar-samar tercium dari dalam kamarnya. Kayak ada yang lagi masak di dapur, padahal dapurnya kosong. Puncaknya, suatu malam, Anto kebangun jam 3 pagi. Lampu rumah mati, HP-nya juga gak bisa nyala. Dalam gelap itu, dia dengar suara panci besar mendidih dari arah dapur. Pelan-pelan, dia jalan nyamperin, tapi langkahnya berhenti di ambang pintu. Di sana, di dapur rumahnya sendiri, ada sosok yang berdiri membelakanginya. Pakai baju hitam, rambut gondrong, dan tubuhnya basah kuyup seperti abis disiram darah. Sosok itu sedang aduk-aduk panci besar. Anto nahan napas. Lalu sosok itu pelan-pelan menoleh. Itu Jono, matanya merah, kulit wajahnya melepuh, dan senyumnya, senyum yang dulu dia lihat waktu Jono makan bakso sambil bicara sendiri. "Aku gantiin Pak Darto sekarang, tuh, aku dipilih, dan aku lapar." Anto langsung lari, tapi pintu depan rumahnya gak bisa dibuka. Jendela terkunci, lampu masih mati. Suara panci di dapur makin kencang. Lalu suara tikus berlari-lari mulai terdengar dari segala arah. Dari langit-langit, dari bawah lantai, dari balik lemari, dan di tembok ruang tamu rumahnya, muncul tulisan merah, seperti darah, yang pelan-pelan terbentuk sendiri. "Ritual belum selesai. Jiwa berikutnya adalah kamu." Anto jatuh terduduk, napasnya sesak. Jantungnya kayak mau copot. Dan di luar rumah, ada suara tawa kecil, cekikikan, suara tikus, dan langkah kaki. Seperti puluhan orang berjalan menuju rumahnya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Anto. Setelah melihat Jono berdiri di dapurnya dengan wajah rusak dan senyum mengerikan, dia mengurung diri di kamar. Dia dorong lemari buat nutup pintu. Sambil gemetar di sudut ruangan,
menggenggam tasbih kecil yang dulu pernah dikasih Mbah Surip. Suara tikus makin jelas, seakan-akan rumahnya dikerubungi. Di balik tembok, di langit-langit, bahkan di bawah lantai, suara cakar dan desisan gak berhenti. Seolah mereka tahu Anto udah lihat semuanya dan sekarang dia yang jadi target ritual selanjutnya. Pintu kamarnya mulai diketuk pelan, terus makin keras. Tapi bukan ketukan biasa, suaranya lebih seperti cakaran kuku panjang yang nyeret di kayu. Pelan, panjang, dan bikin jantung serasa berhenti. Di sela-sela suara itu, terdengar bisikan suara Jono, lirih tapi jelas, "Tuh, buka, lapar. Tuh, aku bawa bakso buat kamu." Anto nutup kupingnya, baca doa sebisanya, tapi hawa di dalam kamar makin dingin. Napasnya berembun. Dari sela pintu, muncul cairan merah kental yang mengalir pelan ke dalam kamarnya. Anto langsung berdiri, panik, dan nyari jalan keluar dari jendela. Tapi begitu buka gorden, dia teriak pelan. Di luar jendela, berdiri makhluk hitam besar. Wujudnya mirip tikus raksasa, berdiri dua kaki, bulunya rontok, matanya merah menyala, dan di tangannya, mangkok bakso penuh darah. Dia menatap Anto, lalu lidah panjangnya menjilat udara. Lalu, hilang seketika, seperti asap. Anto udah gak bisa berpikir jernih. Dia nekat buka pintu kamar dan lari keluar rumah. Tapi yang dia lihat di ruang tamunya bikin tubuhnya lemas. Semua orang yang pernah makan di warung Pak Darto, termasuk Jono, Rian, bahkan tukang parkir yang biasa di depan warung, berdiri di ruang tamunya. Tubuh mereka pucat, matanya kosong, dan masing-masing memegang mangkok bakso yang mengeluarkan uap hitam. Di tengah mereka, muncul sesosok lelaki dengan wajah terbakar sebagian. Pak Darto. Dia tersenyum setengah wajah, sebagian daging pipinya leleh, matanya merah. "Terima kasih, tuh, kau udah bantu kami lengkapkan ritual. Kau satu-satunya yang melihat semuanya. Dan sekarang, kau jadi pintu untuk dunia kami." Anto mau lari, tapi tubuhnya berat. Kakunya bukan main. Udara makin tebal, makin pekat. Dan saat dia lihat ke lantai, tubuhnya udah mulai berubah. Kukunya memanjang, bulu-bulu halus tumbuh di lengannya, dan pikirannya jadi kabur. Dia bisa dengar detak jantung tikus di sekelilingnya. Dia bisa cium bau darah, dan dia suka. Dalam beberapa menit, tubuh Anto jatuh ke lantai. Tapi bukan Anto lagi yang bangun. Wajahnya sama, tapi matanya merah, dan lidahnya menjulur panjang. Dia berdiri bersama yang lain, dan mereka semua tertawa pelan. Keesokan paginya, warga geger. Rumah Anto kosong, pintunya terbuka, tapi di dalamnya gak ada siapa-siapa. Cuma ada satu panci besar di dapur, mendidih, dan aroma bakso menyebar ke seluruh gang. Seminggu kemudian, tepat di pojokan gang yang dulu pernah ramai, muncul tenda kecil jualan. Spanduknya warna kuning mencolok, bertuliskan, "Bakso gurih gila, buka sampai tengah malam. Asli daging lezat, bikin nagih." Orang-orang mulai berdatangan lagi, makan, nambah, tersenyum puas. Tapi mereka gak tahu, di bawah tenda itu, ada ritual yang terus berjalan. Dan tikus-tikus masih lapar. Cerita tentang Pak Darto, bakso tikus, dan ritual pesugihan itu perlahan tenggelam bersama waktu. Warga mulai melupakan kejadian-kejadian aneh, atau pura-pura gak pernah terjadi. Mereka memilih bungkam, menutup telinga, dan hidup seperti biasa. Tapi kengerian gak benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi di balik tenda bakso baru yang buka setiap malam. Di balik senyum ramah penjualnya yang wajahnya mirip Anto, meski orang-orang bilang itu hanya kebetulan. Di balik kuah gurih yang bikin ketagihan, meski beberapa pelanggan mulai merasa mimpi aneh setelah makan. Mereka gak sadar, mereka bukan lagi pelanggan, tapi bagian dari ritual. Karena sekali kamu mencicipi rasa dari dunia bawah, kamu gak akan pernah bisa kembali jadi manusia seutuhnya. Dan panci itu
masih terus mendidih, masih terus menunggu korban berikutnya.